Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pada pagi hari ini. Percayalah bahwa meskipun Tuhan mau kita mengerti dan memahami rancangannya, tetapi memang itu terkadang ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab, untuk diketahui. Dan kita akan sampai pada bagian pasal dari 27 sampai 30 ya. Ada orang yang baru ke gereja dari kepercayaan yang lain. Kemudian karena dia kerja, nyonyanya tanya, "Kau ke gereja dapat apa? Dengar apa?" Dia bisa menjelaskan. Khotbah Ulangan 22 sampai 26. Cerita tentang apa? Dia ingat dia cerita. Bapak Ibu, ini orang belum 1 tahun, baru beberapa minggu ikut ke gereja, tapi dia menyimak. Semoga Bapak Ibu tidak kalah dengan jiwa baru yang baru datang beberapa minggu ke gereja dan memperhatikan firman Tuhan. Dia bisa menceritakan sedikit apa yang disampaikan dari kitab Ulangan pasal 22 sampai 26. Bahwa kalau kita ambil barang orang atau barang orang datang ke kita, harus mengembalikannya. Dia bisa menangkapnya. Nah Bapak Ibu, ketika kita belajar dari kitab Ulangan, ada 7 pilar atau 7 kerangka utamanya. Yang pertama bahwa ingatan tentang keselamatan itu diulang lagi oleh Musa. Perintah yang berikutnya adalah untuk mengasihi kepada Tuhan, baik raja maupun orang biasa. Kemudian Musa juga mengingatkan kalau kamu nanti sampai di negeri yang asing, kamu harus hanya berpegang pada penyembahan yang murni, yaitu Tuhan saja. Karena mereka tinggal di negeri yang kebanyakan dipengaruhi dengan politeisme, orang-orang yang menyembah banyak Tuhan. Tetapi mereka diajar untuk menyembah kepada Allah yang membebaskan mereka. Kemudian kita sampai pada sebuah perintah yang sangat mengesankan dalam pasal 17, bagaimana raja pun harus tunduk pada firman Tuhan. Di samping tahtanya harus ada Alkitab yang disalin oleh dia dan dia membaca merenungkannya seumur hidupnya. Jadi raja pun harus tunduk pada firman sehingga apa yang dia lakukan tidak keluar dari tuntunan firman Tuhan. Dan kemudian kita kemarin belajar tentang bagaimana kekudusan itu bisa ditarik dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa orang seringkali menganggap kekudusan itu sesuatu yang terlalu sakral, sangat abstrak, hanya dalam ruang ibadahnya kepada Tuhan 2 jam kalau dia ke gereja. Tetapi sesungguhnya kita belajar bahwa kekudusan itu tercermin, termanifestasi, muncul dari kehidupan kita. Ketika kita mengelola kepercayaan sesama, hidup bertetangga, maka itu sesuatu yang sangat mungkin mengingatkan kita bahwa kita orang Kristen terlalu hidup dalam anugerah dan seolah-olah itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi kita diingatkan bahwa bagaimana memperlakukan sesama, harta benda milik sesama, dan seterusnya, itu bagian dari ungkapan kekudusan seorang Kristen. Dan kita sampai pada hari ini dalam pasal 27 sampai 30, Musa menghadapkan kepada Israel kembali, pilihlah kehidupan atau kematian. Nanti pada bagian yang ke-7 terakhir kita akan melihat pesan ulangan sangat kuat untuk generasi yang sudah mewarisi teladan buruk dari orang tuanya sehingga orang tuanya meninggal semua dihukum Tuhan. Banyak dihukum Tuhan, 600.000 orang mati semua selama 40 tahun karena Tuhan berkata mereka tidak percaya, mereka keras hati, mereka menolak firman Tuhan, tidak taat. Sehingga generasi yang baru ini diingatkan, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu. Nah, kita akan sampai pada bagian yang pertama ini dari Ulangan pasal 27 sampai 30. Ketika kita mungkin
selalu membuat pilihan dalam hidup. Ada pilihan yang konsekuensinya tidak berbahaya. Ada pilihan yang konsekuensinya cuma mungkin hanya 1 bulan saja. Misalnya Bapak Ibu salah potong rambut, ya kan? Tiba-tiba pelontos jadinya. Pengen gaya sedikit, kemudian salah potong, jadi gundul. Hanya 1 bulan sudah tumbuh lagi, betul? Salah pakai baju dalam sebuah kegiatan, waduh rasa malu. Tapi kegiatan cuma 1 jam, tidak ada konsekuensi yang sangat serius. Tapi ketika seorang memilih keputusan-keputusan yang berdampak kekal dalam hidupnya, maka dia sungguh harus hati-hati. Jangan sekedar berprinsip cari yang paling mudah, shortcut. Dalam dunia sehari-hari kita terbiasa cari jalan pintas. Tetapi kajilah, cermatilah apakah jalan pintas itu pada ujungnya bermuara kepada hidup yang Tuhan rancang. Atau jalan pintas itu justru membuat kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Tapi kita mau pilih yang tepat, pilih yang dimana ada penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai jalan kita, maka di situ ada berkat kehidupan. Bukan saja kecukupan untuk hidup hari ini, tetapi bahkan jika kita meninggalkan tubuh jasmani, Allah menyediakan kehidupan yang kekal. Yang di dalam kitab Wahyu dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus, yang diterjemahkan dengan lebih sederhana, orang yang mati selagi melayani Tuhan. Orang mati dalam Kristus berarti orang yang mati dalam keadaan masih terus terkoneksi dengan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Rajanya. Orang seperti inilah yang Tuhan berkata, maka semua jerih lelahnya, semua upahnya akan menyertai dia. Jadi kalau orang hidup dan kemudian mati dalam hubungan yang rusak dengan Tuhan, maka janji itu pasti tidak berlaku. Itu yang saya yakini. Jadi pilihan yang tepat mungkin saja tidak mudah, ada konsekuensinya, harus menyangkal keinginan diri. Tetapi ketika kita buat putusan-putusan yang tepat, itu akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Sekali lagi, Allah tidak pernah memaksa kita untuk mengasihinya. Kita bukanlah makhluk yang diciptakan dengan sebuah pemikiran tunggal, keinginan tunggal, tapi kehendak bebas yang Allah berikan kepada kita membuat kita bisa memilih. Seperti Hawa dan Adam dihadapkan pada pilihan, semua boleh kau makan kecuali 1 pohon itu, buahnya kau nggak boleh makan. Itu sebuah pilihan, dan hanya untuk 1 dengan perbandingan 100 atau 1000 pohon. Kenapa dia memilih 1 yang salah itu? Kalau Anda melihat variabel 1 dibanding 1000, kenapa kita berkata harus pilih yang 1? Kecuali pilihannya cuma ini dan itu, kiri atau kanan, kita bisa bingung. Tapi ini ada 1000 pohon yang buahnya sama menariknya. Kenapa memilih yang 1 yang justru Tuhan berkata, kalau kau makan buah dari pohon itu kau mati. Kadang-kadang kita jadi sangat bodoh karena keras hati, karena tidak mau taat. Apa yang Tuhan berkata tidak boleh, justru kita mau coba. Allah tidak pernah memaksa kita. Kita punya hak bebas, free will kita, kehendak bebas kita untuk mengasihi Dia atau hidup membelakangi Tuhan. Itulah yang hari ini kita mau dengar, kita mau pelajari, kita mau bahas, kita mau perhatikan dan kita hidupi. Dia menghadapkan apa yang harus kita buat. Perjanjian itu harus diikrarkan. Itu sebabnya nanti kita baca pasal 27 dan seterusnya. Berkat lahir dari relasi, ini supaya kita paham, bukan sebuah transaksi. Kadang kita bisa salah paham, kalau saya hidup begini, maka Tuhan akan melakukan begini. Tetapi mari kita nanti melihatnya. Allah selalu mengundang kita untuk kembali ketika kita salah jalan. Ya.
Ini seperti jurangnya berbeda. Semakin jauh deviasinya semakin lebar. Tapi selalu ada jalan kembali. Memang tidak shortcut. Misalnya seorang sampai pada satu titik yang ujung, kemudian dia berpikir salah jalan. Pasti di situ tidak ada shortcut untuk kembali ke jalan yang benar. Dia harus mundur ke belakang. Itulah yang dikatakan dalam kitab Wahyu. Bertobatlah kamu. Bertobat itu berarti dia harus berbalik dari jalan yang salah. Kembali kemana? Ke titik nol ketika dia buat keputusan yang salah. Pak, tapi itu butuh waktu tahun-tahun panjang untuk recovery-nya, untuk pemulihannya. Itulah keputusan yang salah, konsekuensinya masih ada anugerah, tetapi waktu kita semakin mepet. Umur semakin singkat. Ketika kita harus mundur kembali ke belakang, kita kehilangan waktu yang terbaik untuk hidup yang berbuah bagi kerajaan Allah. Karena waktu bertobatnya kadang-kadang orang cuma tinggal, Tuhan masih sayang saya, enggak sayang. Ketika dia mati, disayang Tuhan. Tapi dia kehilangan kesempatan untuk ketika dia masih punya tenaga, punya waktu, punya vitalitas, punya semangat untuk melakukan. Dia selamat, tetapi di titik yang paling berbahaya dalam hidupnya dan tidak menghasilkan apapun bagi kerajaan Allah. Apakah model hidup seperti ini yang kita pilih? Bisa kembali, tetapi di waktu yang terlambat sekali. Pagi ini pasti belum terlambat. Amin. Kasih tahu sebelahnya, pagi ini belum terlambat. Kalau kita suka sembrono buat pilihan, hanya sekedar pilih yang menyenangkan. Pilihlah hidup dan hiduplah bersama Allah. Sebelum kita membacanya, menyimak lebih jauh belajar, saya mengajak kita membaca Ulangan pasal 27 ayat pertama sampai beberapa ayat di bawahnya. Batu peringatan dan mezbah di Gunung Ebal. Lalu Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu, Ulangan 27 ayat 1, berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, pada hari ini. Dan pada hari kamu menyeberang sungai Yordan, maksudnya nanti, sesudah Musa mati, ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini kamu tegakkan di Gunung Ebal dan kau kapuri. Juga haruslah kau dirikan di sana mezbah bagi Tuhan Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kau olah dengan perkakas besi, dari batu yang tidak dipahat. Haruslah kau dirikan mezbah Tuhan Allahmu itu, dan di atasnya haruslah kau persembahkan korban bakaran kepada Tuhan Allahmu. Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan Taurat ini dengan jelas dan terang. Ayat 10 saya lompat. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Musa mengingatkan mereka, kalau kamu sudah menyeberang, maka kamu ada Gunung Ebal dan ada Gunung Gerisim. Di atas Gunung Ebal kamu harus mendirikan sebuah monumen dan sebuah mezbah. Monumen itu tentang apa? Tulisan-tulisan perkataan firman Tuhan. Nah, mari kita melihat bahwa perjanjian harus diteguhkan kembali. Pasal 27 ini mereka harus mengikrarkan. Ada kata kutuk juga di sana. Tidak nyaman membaca kata kutuk di sini karena ada 12 perkataan kutuk. Mengapa begitu banyak, nanti kita membahasnya. Maknanya apa? Bahwa dosa itu selalu mendatangkan kutuk. Dosa tidak pernah mendatangkan kebahagiaan. Pelanggaran selalu mendatangkan kesulitan, putus hubungan dengan Tuhan, atau kalau kita berdosa dengan istri, berdosa dengan majikan, pasti ada gap. Ya. Kekudusan tidak bisa ditawar. Jadi kekudusan itu adalah sebuah panggilan hidup. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu
karena aku kudus adanya. Hidup yang kudus adalah hidup yang melakukan kehendak Allah. Implementasinya dalam keseharian. Bukan berarti tidak bergaul dengan orang, tetapi berpikirlah seperti apa Kristus kalau ada dalam posisimu pada saat itu. Maka engkau akan dibimbing Roh Kudus untuk bereaksi, bertindak dengan benar. Iman harus dinyatakan dalam komitmen nyata. Dia begitu ya. Berkat dan kutuk pasal 28. Kata Barak juga sama diberkati. Nah, berkat itu lahir dari sebuah relasi perjanjian. Kalau kita melakukan perjanjian Allah, dengan sendirinya Allah akan melakukan bagiannya. Ketaatan itu selalu membuka jalan kehidupan. Kalau engkau memulai hidup dengan taat, dalam arti taat yang karena kasih, maka hidupmu jadi nyaman dengan Tuhan. Pasal 29, Musa mengingatkan kembali ada perjanjian yang harus diperbaharui. Allah selalu mengundang umatnya, ayo kembali. Kau bisa gagal, kau bisa keliru dalam satu titik perjalanan hidupmu, tapi kembalilah, tangan Tuhan masih terbuka bagimu. Dan ini harus disampaikan pada generasi demi generasi. Inilah panggilan kita, inilah tugas kita. Sekali lagi pasal 30 menegaskan, ayat 19 nanti kita lihat, pilihlah hidup. Ini maunya Tuhan. Kau punya kehendak bebas, tapi pilihlah hidup. Kau punya pilihan untuk melanggar, tapi pilihlah hidup. Kau punya mungkin pemberontakan untuk melawan Tuhan, tapi Tuhan berkata, pilihlah hidup. Selalu Roh Kudus akan mencondongkan kita untuk memilih hidup. Amin. Jadi kalau ada suara untuk membangkang, dorongan untuk melawan, maka itu berarti bukan dari Tuhan. Kasih karunia selalu membuka pintu untuk pertobatan dan kehidupan. Pilihlah Kristus setiap hari dan hiduplah dalam ketaatan. Memang kita belajar perjanjian lama, tetapi kita belajar perjanjian lama dalam terang perjanjian baru. Maksudnya kita bisa melihat ada Kristus di dalam setiap perintah. Ada anugerah di dalam setiap perintah, ada Injil di dalam setiap perintah ini. Sehingga kita tidak membaca firman Tuhan dan belajar perjanjian lama, baik Kejadian sampai pada kitab Ulangan hari ini, hanya sekedar sebuah teks mati. Tetapi Roh Kudus sudah menyingkapkan bagi kita membaca perjanjian lama di dalam terang kebenaran perjanjian baru. Sehingga selalu arahnya sebetulnya mengarah kepada Dia, Kristus. Karena Alkitab berkata begini, Musa dan nabi-nabi berbicara tentang aku, itu kata Yesus. Jadi kalau Anda membaca Alkitab perjanjian lama, meskipun itu bicara tentang anak domba, itu bicara tentang Kristus. Ketika Anda bicara darah yang disapukan di ambang pintu, itu bicara tentang Kristus yang darahnya tercurah. Ketika Anda membaca orang makan dipelihara selama 40 tahun setiap hari, makan roti, itulah mana roti yang turun dari sorga. Dan Tuhan berkata, nenek moyangmu makan roti dan sudah mati, nggak ada lagi. Tapi kalau kau makan roti hidup ini, dia menunjuk dirinya. Jadi Alkitab selalu bicara perjanjian lama itu pada akhirnya digenapi di dalam Kristus. Itulah yang disebut kristologi. Dalam Alkitab perjanjian lama selalu ada Kristus di sana, selalu ada kasih karunia. Jadi kita tidak belajar sekali lagi perjanjian lama hanya teks-teks saja yang mati, tetapi melihat di dalam terang perjanjian baru. Jadi nggak ada masalah kita belajar perjanjian lama, jangan alergi. Karena ada orang alergi belajar perjanjian lama. Tapi Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Lihatlah perjanjian lama di dalam terang dari Roh Kudus yang menyinari kita. Ayat 19 berkata, aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Sekali lagi, karena itu pilihlah kehidupan. Amin. Saudara sepakat dengan dorongan Tuhan? Sama-sama dengan saya bilang, pilihlah kehidupan. Atau lebih tepat, saya memilih kehidupan. Ya, kau boleh pilih yang lain, tapi aku mau memilih kehidupan. Nah, pasal 27 tadi kita baca, mereka harus mendirikan batu. Batu itu harus ditulis hukum-hukum Tuhan supaya mereka ingat.
dan setelahnya juga harus ada mezbah dari batu yang di sana di atasnya dipersembahkan korban. Tujuannya apa? Karena kecenderungan orang di zaman itu, di mana saja dia merasa tempat ini cocok, dia akan mendirikan mezbah, tetapi bukan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Maka Israel harus mematuhinya ke satu tempat. Nah, inilah yang berbeda. Di dalam perjanjian baru kita bisa menyembah Tuhan tidak saja di gereja. Kita bisa menyembah Tuhan di rumah. Kita bisa menyembah Tuhan ketika kita mengendarai kendaraan sambil fokus melihat lalu lintas dan seterusnya, tapi hati kita terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bisa mengawalinya, Tuhan berkatilah dan tuntun saya. Berarti kita tetap ada terhubung dengan Tuhan meskipun tidak di gereja. Ini yang beda. Orang perjanjian lama hanya bisa mempersembahkan korban di tempat yang Tuhan tentukan. Kenapa? Supaya tidak terjadi sinkretis dan tidak mengarah kepada penyembahan berhala. Kehidupan di tanah perjanjian itu harus bangun dengan firman Tuhan. Karenanya kalau kamu sampai di sana, buat sebuah tugu. Tulis firman. Ingat, di zaman itu orang tidak punya Alkitab. Betul? Belum punya Alkitab. Belum punya handphone. Jadi mereka harus menuliskan setiap perkataan itu di tempat-tempat yang bisa dibaca dengan jelas dan terwariskan kepada generasi berikutnya. Bandingkan dengan budaya yang ada di zaman itu. Wilayah yang disebut Ancient Near East itu kira-kira Mesopotamia, Timur Tengah sekarang, Tanah Kanaan, sebagian wilayah Mesir, Afrika itu. Nah, orang-orang arkeolog menyebut ini daerah timur dekat. Timur jauhnya itu walaupun tidak ada istilahnya, itu mengacu ke mungkin Asia Timur sekarang. Tapi kebiasaan di zaman itu, bangsa-bangsa di sekitarnya, mereka juga akan membuat prasasti, tapi bukan perkataan firman. Apa yang ditulis di sana? Patung, gambar rajanya, gambar penguasanya, sehingga orang mengagumi, menghormati penguasanya, rajanya. Tapi Israel berbeda. Mereka tidak boleh menggambarkan Musa, mereka tidak boleh menggambarkan mungkin nabi yang lain atau siapa, tapi mereka harus meninggikan firman Tuhan. Ini sudah beda. Sama prasastinya, tapi yang satu isinya meninggikan Tuhan. Mereka harus membangun hidupnya di atas dasar firman. Kalau raja-raja, yang ditinggikan pribadinya, itu kebiasaannya. Jadi dalam kingdom principle ini, fondasi yang benar selalu lebih penting daripada bangunan itu sendiri. Kenapa? Semegah apapun sebuah bangunan, mungkin 50 lantai, 100 lantai, fondasinya lemah, itu mengerikan. Udahlah, nggak usah bicara gedung yang besar, yang tinggi. Kita juga bicara tentang struktur di rumah kita sendiri atau gereja ini. Pasti fondasinya itu fondasi yang harus kuat untuk menopang beban di atasnya. Jadi iman kita juga harus dibangun di atas fondasi yang kuat. Kolose berkata, imanmu harus didirikan di atas Kristus, batu karang yang teguh itu. Kamu harus membangun dirimu di atasnya. Sebelum Israel membangun kota-kota dan peradaban di dunia, di kota Kanaan, di negeri Kanaan, Allah ingin supaya Israel membangun dulu fondasi kehidupan. Konstitusinya lebih penting. Nah, yang dipahat di batu adalah firman, gak boleh nama manusia dan gambar manusia. Kadang-kadang manusia terlalu bangga dengan upayanya, nama besarnya, Tuhan dilupakan. Kalau Anda bersaksi tentang kemurahan Tuhan dalam hidupmu, di tempat kerjamu, di karirmu, ingatlah akan Tuhan sebagai pihak yang utama yang menopang engkau bisa melakukan itu semua. Amin. Jangan lupakan Tuhan. Perjanjian itu selalu menuntut komitmen ya, pasal 27 kalau tadi kita tidak baca. Tapi saya mau memasukkannya di dalam slide ini. Ada tindakan-tindakan untuk meratifikasi perjanjian itu. Salah satu tadi mendirikan batu-batu. Itu sebuah bentuk ungkapan sikap bahwa mereka setuju
firman Tuhan itu jadi landasan dalam hidup mereka. Dirikan batu-batu sebagai saksi kekal. Ini nggak boleh dijadikan penyembahan berhala. Manusia bisa kepleset menyembah kepada berhalanya, tapi maksud Tuhan tidak begitu. Alkitab pun bisa dijadikan alat penyembahan berhala kan? Saya pernah dengar ada dukun-dukun Kristen di daerah-daerah mayoritas Kristen, kalau doain orang dia tulis ayat dan kemudian dia bakar, masukkan ke air dan airnya diaduk suruh minum. Firman Tuhan pindah ke dalam ya kan? Nah, seperti itu. Atau orang menjadikan Alkitab sebagai bantal di sebelahnya. Harusnya dia membaca dan melakukannya. Kalau Anda meninggal nanti jangan pesan kepada anakmu, istrimu, cucumu. Kalau kakek mati bawa Alkitab ya, yang baru, terjemahan edisi 5 misalnya begitu. Sekarang baru ada edisi 2. Kalau Anda meninggal 20 tahun kemudian mungkin ada edisi baru. Kasih buku Alkitab keluaran LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, edisi terakhir. Enggak perlu saudara. Ya, banyak orang meninggal dan anak-anaknya berkata, ini Kristen. Kalau orang nggak Kristen meninggal, dibawain semua barang-barangnya. Orang Kristen meninggal bawa apa? Alkitab lah katanya ya. Pertama murah karena subsidi. Alkitab itu murah karena subsidi, karena ada banyak yang membantu. Anda tahu Alkitab itu tekniknya tidak mudah. Kertasnya tipis dan mahal. Tidak banyak produsen di dunia yang menciptakan, menghasilkan kertas seperti kertas Alkitab kita. Tipis, mahal. Jadi dia murah karena ada subsidi, ada orang yang membantu mendonasikannya. Sehingga kita beli 200.000 mahal. Alkitab nggak mahal 200-300.000. Nilai barangnya jauh lebih dari itu. Jadi dirikanlah batu sebagai saksi perjanjian yang kekal. Tulis di firman. Ya kan? Ayat 3 tadi kita baca. Kemudian bangun juga mezbah di sebelahnya. Karena ini tempat penyembahan yang dikhususkan. Dan kemudian kamu harus di atas gunung Ebal ini kau bacakan berkat-berkat Tuhan. Dan juga di gunung Gerizim, di tempat yang sebelahnya kau bacakan kutuk yang akan datang kalau kau tidak taat. Jadi itulah bentuk ratifikasi yang diperintahkan Musa dalam beberapa ayat yang kita baca dari pasal 27. Nah, kita menyinggung sedikit, agak banyak nih. 12 kali kata kutuk, kita rasanya nggak mau baca kalau cerita terkutuklah ini, terkutuklah ini, terkutuklah ini. Mengapa? Mari kita melihatnya. Karena ini bukan sebuah kontrak biasa, tapi ini perjanjian Allah yang kudus, yang hidup dengan umatnya, yang bisa hilaf, yang bisa lupa, yang bisa lalai, yang kemudian jadi tidak taat kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya mereka ingat, ini bukan sekedar kontrak kerja, tapi ini sebuah perjanjian kekal yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya sampai generasi mereka, sampai nanti generasi yang akan datang. Janji ini masih berlaku. Bahkan sampai hari ini kalau Anda tanya, masihkah berlaku perjanjian Allah dengan Abraham bagi keturunannya di tanah Israel sekarang? Coba saya tanya sedikit. Masih berlaku enggak janji Allah kepada Abraham bagi Israel yang hidup hari ini? Masih saudara. Janji Allah kepada Abraham itu sudah berapa ribu tahun, berapa ribu generasi melewatinya. Tapi sampai hari ini janji itu masih berlaku. Jadi ini sebuah perjanjian yang sangat panjang. Karenanya orang Israel harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada kata penting di situ, arur, terkutuk, berarti berada di bawah penghukuman dan terlepas atau terpisah dari perlindungan perjanjian Allah. Selalu ada klausul, kalau orang melanggar perjanjian ini maka semua hak-haknya akan hilang. Betul ya? Kan kita suka janji, bikin janji, yang kecil, yang ringan, sampai yang berat. Kalau ada salah satu para pihak ini wan prestasi, maka semua yang ditulis itu jadi batal. Jadi kalau ketika orang tidak melakukan firman, dia berada di luar dari perlindungan perjanjian Allah. Ayat 15 dan seterusnya, terkutuklah orang yang membuat patung yang dipahat atau patung tuangan, terkutuklah orang tidak menepati firman hukum Taurat ini dengan melakukannya, dan seterusnya.
Mari kita melihatnya. Dia muncul 12 kali. Dalam bahasa Indonesia di situ juga dengan jelas. Kalau pakai perikop ke-12 ucapan kutuk. Mengapa Musa memulai dengan kutuk? Sekali lagi, perjanjian ini diikat oleh hal yang kudus. Perjanjian ini diikat dengan dirinya Tuhan sendiri yang kekal. Jadi ini bukan sebuah perjanjian Allah dengan Abraham mati perjanjian selesai. Enggak. Generasi yang akan memasuki negeri Kanaan ini akan selesai, tapi janji Allah masih berlaku bagi anak-anak dan cucu mereka. Jadi ini sesuatu yang bukan bisa dinegosiasi ulang, tapi ini sebuah perjanjian kekal. Nah, perhatikan mengapa kutuk ini didulukan dalam pasal 27, 12 ucapan kutuk. Sebab dosa adalah pengkhianatan terhadap Allah. Jadi kalau orang berdosa dengan para pihak, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, sebetulnya dia mengkhianati Tuhan. Perjanjian itu menuntut kesetiaan. Kompromi sedikit akan membuka celah untuk kita jadi lemah dan berdosa. Kekudusan Allah itu tidak bisa ditawar dalam bentuk apapun. Anda gak bisa menawar Tuhan ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudusnya. Terus kita bilang, Tuhan saya kan masih manusia, saya berdosa, maklumlah ya Tuhan. Gak ada. Makanya jadi seorang Kristen gak mudah, saudara. Kalau jadi follower dari sebuah akun, ya asal kasih like, subscribe, oke lah. Tapi mengiring Yesus menuntut totalitas hidup kita. Anda disebut Kristen, Kristianos, karena Anda mengikuti jejak dan cara hidup Yesus dalam konteks hidup sehari-hari. Tidak mudah pasti. Jadi jangan berusaha, Tuhan saya orang berdosa, biarlah kekudusanmu berkurang sedikit untuk ukuran saya. Enggak, sama. Berarti kita harus mencapai ukuran yang Tuhan tetapkan. Tentu ada progresnya. Tidak sempurna, tidak langsung, tapi sepanjang umur hidup kita, kita ada dalam tahapan yang disebut tahapan sanctification. Dalam istilah teologinya yang disebut dikuduskan sesudah kita dibenarkan. Inilah perjalanan hidup kita setiap hari sampai Tuhan datang. Makna teologisnya, Allah itu kudus dan adil, sehingga perjanjiannya pun suci dan perjanjiannya kekal. Semua dosa selalu membawa konsekuensi nyata. Anda melanggar saja sebuah hal, misalnya di kendaraan, mengendarai, wah jangan nyalip dari sebelah kiri misalnya begitu. Tapi saudara bilang selama ini nggak apa-apa. Habis kita kan, satu hari kan, karena ada waktunya semua pelanggaran itu kena ganjar. Ini cerita sedikit saja. Dulu Anda tahu Keramat Jati? Bis yang populer tahun 80-90 di Jawa sampai ke Sumatera sebagian. Kenapa bisa bangkrut? Salah satunya yang saya tahu adalah satu hari bisnya ugal-ugalan sambil mungkin mabuk atau apa, menabrak rombongan dari rombongan angkatan laut. Karena mereka sedang istirahat di bagian bahu jalan kiri, kemudian bis ini menghajar. Berapa belas mobil dan banyak mati. Saudara tahu itu bisa membuat satu perusahaan bangkrut hanya karena satu sopir. Dulu juga ada orang di Batu Raja nih nyenggol mobil bupati yang Mercedes. Dulu mobil bupati itu Bupati Saleh Hasan. Itu terjual mobilnya, saudara, karena yang ditabrak Mercedes. Jadi kadang-kadang kita pikir sesuatu yang biasa, konsekuensinya mendatangkan kerugian besar. Jadi jangan sembrono ketika kita berkata, oh biasa nggak apa-apa. Jadi hati-hati, setiap pelanggaran selalu membawa konsekuensi nyata. Hiduplah belajar setaat mungkin, bukan karena kita robot. Aku nggak robot, sekali-sekali melanggar, begitu saudara ngelanggar kena, kan sedih. Betul nggak? Selama ini melanggar nggak kena, begitu kena melanggar, kena. Misalnya begitu.
Hidup dalam perjanjian berarti hidup berusaha menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara penuh. Jadi jangan remehkan dosa. Komitmen akan firman Tuhan harus nyata. Hidup menjadi amin. Amin itu setuju. Jadi kalau sudah bilang amin, amin berarti setuju. Arti lakukan. Betul? Aminah lain. Amin itu arti setuju. Saya nggak tahu kata aminah artinya apa ya. Tapi amin itu berarti setuju. Kalau sudah bilang orang doa amin artinya setuju. Ya. Karena ada orang bilang aminkan firman. Nggak mau karena terlalu berat. Karena berarti sudah nggak setuju. Tapi ketika Anda berkata amin, 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 itu artinya setuju. Tuhan adalah, Yesus adalah amin dari setiap perjanjiannya. Itu dalam 1 Korintus. Firman Tuhan tidak berubah, maka perjanjian pun tidak bisa ditawar. Komitmen kita hari ini, keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita. Mau bersama Tuhan hari ini sampai selamanya atau memilih yang salah. Nah, ini yang disebut kontras atau paradok di dalam Pentateuch. Ada 14 ayat tentang berkat. Berapa banyak ayat tentang kutuk? Kutuknya 12. Tapi dijabarkan ke berapa ayat? 54 ayat atau 50 ayat lebih. Kan sedikit sekali cerita tentang kutuk cuma 14 ayat. Cerita tentang berkat 14 ayat, cerita tentang kutuk 50 ayat lebih. Kalau Anda penasaran baca saja ayat 15 sampai 68. Terkutuklah kamu di sini, terkutuklah. Kenapa begitu? Kenapa saudara? Karena Musa ingin menunjukkan betapa seriusnya pemberontakan terhadap Tuhan. Dia akan mengenai seluruh aspek hidupmu. Kalau seorang pria yang sudah bersuami, misalnya kepala keluarga, melakukan pelanggaran yang dilarang Tuhan, maka konsekuensinya bukan tentang dirinya, tetapi juga anak-anaknya. Usahanya dan semuanya. Seorang raja yang melanggar firman, seluruh bangsanya akan mengalami penderitaan. Mereka bisa dibuang, mereka bisa ditawan. Dan itulah sejarah raja-raja Israel yang 10 suku itu. Rajanya nyeleneh, selalu melawan Tuhan. Kemudian dosa-dosa para raja kerajaan utara atau kerajaan Israel ini sudah begitu banyak. Dan kemudian Tuhan berkata, ini orang harus dihukum. Penghukuman itu jatuh dan mereka dibuang ke negeri Asyur. Yehuda lihat, Yehuda ini 2 suku terakhir. Keturunan Daud, ada 22 raja di situ. Sesudah Daud. Saudaranya yang di utara sudah dihukum, dibuang. Mereka masih ngelawan Tuhan. Sampai mati Yeremia menasihatkan, mengingatkan, menegur dengan keras. Kalau kau tidak taat, kau akan seperti saudaramu yang di utara. Masih ngelawan juga. Akhirnya mereka dibuang ke Babilonia. Kenapa bangsa ini menjadi menderita? Karena rajanya tidak taat. Dalam keluarga, suami istri adalah raja. Betul? Betul? Anda yang buat keputusan. Kalau suami buat keputusan yang melawan Tuhan, dampaknya kepada keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, bahkan keturunanmu. Makanya Musa berkata, jangan buat dosa, jangan melanggar, jangan gunakan kehendak bebasmu untuk melawan Tuhan. Karena konsekuensi dari pemberontakanmu sangat serius. Bukan hanya kepada generasimu, tetapi juga kepada generasi di bawahnya. Bahwa Allah mengasihi kita, kapan saja kita mau bertobat, Tuhan terima, betul, itulah kasih karunia. Tapi kasih karunia itu tidak menghapus tanggung jawab. Kita hidup taat kepada Allah, bisa, karena kita ini umat tebusannya. Apalagi kita orang perjanjian baru, ada Roh Kudus di dalam kita yang memampukan kita, menguatkan kita untuk taat kepada Tuhan.
kasih karunia, anugerah itu tidak menghapus tanggung jawab. Orang Kristen kadang-kadang selalu ingin minta anugerah. Coba kalau anak-anak mau ujian akhir, sudah dikasih tahu 2 bulan lagi kita akan ujian akhir misalnya, itu menentukan sekolahmu selama 3 tahun atau 4 tahun. Tapi dia berkata, aku seorang yang percaya Tuhan, gak usah belajar, berdoa saja setiap hari. Kawannya belajar, dia doa. Menurut saudara, kasih karunia Tuhan berlimpah gak buat dia? Kalau seorang pelajar, seorang mahasiswa harusnya belajar sungguh-sungguh, tapi yang satu nyeleneh, dia punya iman, dia mau berdoa dan puasa. Waktu hari ujian gimana? Saudara yakin yang berdoa dan berpuasa bisa menjawab ujiannya dengan baik? Gak bisa. Gak bisa. Ini bukan wilayahnya anugerah. Ini bicara tentang tanggung jawab. Coba kalau petani sangat yakin imannya, ini benih cuma ada 1 genggam, tapi aku berdoa supaya ini jadi beras 1 ton. Oke lah, Tuhan hargai. Tapi dia nggak pernah pergi ke ladang, dia nggak pernah bajak tanahnya, dia nggak pernah tanamin benihnya ini. 3 bulan dia tunggu 1 genggam ini bisa jadi 1 ton atau 1 kuintal? Gak bisa. Dia harus berdoa, tapi dia juga harus pergi ke sawahnya, menyiapkan semuanya dan kemudian menanaminya, baru dia berdoa. Betul? Ada anugerah, tetapi ada juga tanggung jawab. Jangan semua berkata, saya dengan iman Pak. Makanya di sekolah teologi pun, kalau ditanya siapa yang bayar? Tuhan Yesus. Enggak diterima pasti saudara. Ya kan? Ini sekolah teologi, sekolah calon pendeta. Kan ada formulir, siapa yang bayar uang sekolahmu? Tuhan Yesus. Diterima enggak? Nggak mungkin. Loh, tapi Tuhan kan sediakan Pak. Jadi jangan ngeyel. Kasih karunia itu tidak menghapus tanggung jawab kita. Anugerah menyelamatkan kita, tapi ketaatan kita terhadap firman itu harus sejalan. Nah, apa yang paling menarik dalam bagian ini? Di sini sudah ada Injil, saudara. Kalau Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 11 kita baca, Galatia pasal 3, kita baca, saya nggak tulis di situ ayatnya. Galatia pasal 3 ayat 10 sampai 11, 10-13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya, ia akan hidup karenanya. Baca sama-sama ayat 13. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi semua orang sudah berdosa, jelas Roma pasal 3 berkata. Dan Allah itu kudus, jadi artinya nggak akan nyambung. Manusia kalau mati atau hidup terpisah dengan Allah, selamanya begitu, terang dan gelap nggak bisa menyatu. Allah kudus, manusia berdosa. Itu sudah sesuatu yang tidak pernah bisa dirubah. Dan dosa selalu membawa penghukuman. Tapi Kristus menjembataninya. Ketika Kristus datang, dia menanggung kutuk dosa. Dia mati menanggung dosa kita. Itulah jembatan Injil di dalam kebenaran ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itulah kabar baik. Injil itu adalah kabar baik, evangelion, untuk mengatakan kau kalau hidup berdasarkan keadaanmu yang berdosa, kau nggak akan selamat.
sebaik apapun engkau, karena dosa tetaplah dosa. Tapi kita butuh kasih karunia yang ada dalam Kristus yang telah mati bagi kita. Jadi kutuk kita dipindahkan kepada Kristus. Inilah substitusi di dalam kayu salib, pertukaran di kayu salib. Ketika Anda berdosa, Anda datang kepada Kristus dan berkata, Tuhan, aku menyesal dosaku, aku menyerahkan semua kejahatanku, aku mohon Kau mengambil dan menghapus dosaku. Itulah yang kita akan lakukan, yang kita selalu lakukan seumur hidup kita ketika kita jatuh, ketika kita lemah. Ketika Anda menjauh dari salib Tuhan, Anda kehilangan anugerah untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Jadi mengapa kita harus dekat dengan Tuhan? Karena kita sangat butuh Tuhan dalam hidup kita. Kita selalu masih bisa berbuat salah. Walaupun kita tidak suka berbuat salah, walaupun kita punya komitmen tidak mau hidup melanggar, tapi kita bisa salah. Reaksi kita, pikiran kita, situasi yang kita hadapi membuat kita kemudian menjadi berdosa. Tapi ketika kita diingatkan Roh Kudus saat itu, kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui dosa kita dan meminta Dia menguduskan hidup kita. Amin. Amin. Setuju? Bukan setuju berbuat dosa, setuju bahwa ketika kita bersalah, kita gagal, kita jatuh, datang kepada Tuhan. Selama kita hidup, masih ada anugerah buat kita. Allah tidak mengabaikan dosa. Dia nggak bisa bilang, ya sudahlah, nggak. Dia lunasi dosanya, saudara. Dia bayar harga dosanya. Allah itu bukan Allah yang buat hukum, kemudian Dia berkata, ya sudahlah kau nangis, sudahlah ku ampuni. Enggak, harus ada landasan hukumnya. Apa? Penebusan oleh Yesus, darah Yesus. Kok bisa Pak? Darah Yesus cuma ditumpahkan satu kali di kayu salib. Mengapa kuasa pengampunannya masih berlaku sampai hari ini? Saudara tahu kadang-kadang sebuah perjanjian berlaku 100 tahun. 1000 tahun. Betul? Pernah lihat sebuah perjanjian yang berlaku berpuluh tahun sampai hari ini masih mengikat? Itu seperti Makau, Hong Kong. Itu kan diserahkan dalam sebuah perjanjian. Baru beberapa waktu yang lalu, puluhan tahun yang lalu, kembali kepada pemiliknya. Itu sebuah perjanjian yang mengikat. Siapapun pemerintahnya harus mengakui perjanjian yang dibuat 100 tahun yang lalu. Ketika Kristus mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk semua orang yang mau datang bertobat. Sejajar dengan ketika Adam berbuat dosa, seluruh keturunannya menanggung dosa. Ya. Kristus menanggung kutuk kita dan kita menerima berkat. Kristus menanggung hukuman dan kita menerima pengampunan. Kristus mati di kayu salib dan kita menerima hidup kekal. Dia menjadi pengganti kita. Bukankah ini anugerah yang luar biasa? Kalau Anda mengerti kebenaran ini dan tidak hidup di dalamnya, itu celaka. Celakalah orang yang tahu fakta kasih karunia yang ditawarkan Allah, jaminan yang Allah berikan, tapi tidak mau hidup di dalamnya. Kurang apa lagi Tuhan? Kalau Tuhan cuma bilang, hei hidup benar kau, hei hidup kudus kau, tapi dia hidup dalam kegelapan. Gimana caranya Tuhan? Dosa tetap membuat saya berdosa, bersalah. Tapi Tuhan berkata, kau datang kepadaku, karena aku telah membayar semua dosamu. Hebat kan Tuhan kan? Betul? Haleluya. Kenapa kita tidak mau hidup dalam Kristus seumur hidup kita? Jadi kalau kita taat bukan untuk memperoleh keselamatan, kita taat karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Inilah posisi Anda di dalam Kristus. Inilah posisi Anda sekarang di dalam Kristus. Kitab Ulangan menunjukkan manusia tidak akan sampai pada posisi ini kalau Kristus tidak membayar dan menggantikan semua
posisi kita sebagai orang berdosa. Kutuk yang seharusnya menjadi milik kita telah dipikul oleh Kristus. Gak ada orang mau menanggung sengsara kita. Orang bilang dia makan nangkanya, aku kena getahnya. Itu biasanya kecelakaan. Kalau diulangi lagi mau gak? Gak mau. Dia makan nangkanya, aku makan getahnya. Misalnya begitu. Gak mau. Tapi Kristus dengan rela, bukan karena kecelakaan. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya bagi kita. Banyak hal yang baik yang kita terima karena kekeliruan orang misalnya. Orang salah hitung, dagang. Kemarin ini ada mau buat buku nih, buku tentang mentoring. Satu toko bukunya segini, yang satunya 2 gini atau 3 beginilah. Dia bingung, Bu, bener gak Bu? Hitung berapa kali Bu? Bener. Dia bilang nanti salah hitung ya, kita bayar murah ternyata dia rugi. Kadang-kadang ada orang dapat murah karena dia salah hitung. Itu bukan keuntungan yang baik. Tapi kalau dia murah karena memang orang itu mengambil untung yang tipis, boleh saja. Kristus tidak memberikan keuntungan buat kita karena dia salah. Salah perhitungan, salah tindakan. Tapi dia melakukannya dengan sengaja supaya kita diselamatkan. Haleluya. Berkat yang menjadi milik Kristus kini diberikan kepada kita melalui salib. Inilah pertukaran di kaki salib. Kalau gereja nggak mau lagi ajarkan ini, dari mana dasarnya dia mau mendapatkan keselamatan dan berkat Tuhan? Usaha manusia tidak mungkin membuat manusia bisa beroleh keselamatan. Bagian kedua, berkat itu bukan hadiah, tetapi hasil dari sebuah relasi. Pasal 28-29 seringkali dipakai untuk menegakkan sebuah ajaran tentang teologi kemakmuran. Tapi kalau kita kembali ke intinya, ini bicara tentang perjanjian Allah. Hasil dari sebuah perjanjian, kalau orang diberkati itu wajar. Karena Allah mengikat janjinya. Kata syama sini bukan hanya mendengar, tetapi mendengar sampai taat. Inilah syema Israel sama. Berit itu lebih dari kontrak. Ini hubungan yang diikat dengan sumpah. Allah bersumpah demi dirinya, saudara. Saudara bisa bayangkan, Allah bersumpah demi dirinya bahwa dia akan melakukannya. Tapi kita nggak sungguh-sungguh. Kan pincang. Harusnya kita sungguh-sungguh. Allah sendiri bersumpah demi dirinya. Nah, kebenaran teologisnya, berkat itu bukan transaksi. Kalau Anda diberkati dalam ibadah, bukan karena Anda sudah menyanyi, tapi karena Anda di dalam Kristus dan Allah memang mengasihimu. Seorang anak mendapat sesuatu dari ayah ibunya, itu adalah bagian dari sebuah hubungan. Ini anak. Seorang istri mendapat perlindungan dari suami, karena itulah sebuah buah hasil dari relasi itu. Allah tidak berkata, kalau kamu taat aku baru mengasihimu. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia nggak pernah tanya, siapa yang taat aku mengasihinya. Enggak. Tapi dia menyerahkan nyawanya bagi semua orang. Karena kamu umatku, maka hiduplah sesuai dengan identitasmu. Berkat bukan hasil usaha, tapi buah relasi dengan Tuhan melalui perjanjian. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada satu ayat yang sangat mudah diingat. Ulangan 29 ayat 29. Kita baca sama-sama ayat ini. Kalau Anda agak ngantuk dan tidak ngantuk juga boleh baca, karena ayat ini seringkali jadi pendetaku itu sudah pelayanan 30 tahun. Kemudian dia juga menulis sebuah buku, salah satunya adalah Menghalau Kabut. Ya, kira-kira begitu terjemahannya. Dia ingin seperti tadi yang didoakan oleh pendoa syafaat. Ada banyak pertanyaan yang kita nggak berani bahkan tanya kepada Tuhan. Ini yang tadi di awal khotbah saya sampaikan ini. Ada banyak misteri yang Tuhan mau singkapkan kalau kita mau bertanya. Ada pertanyaan yang Tuhan sediakan jawabannya kalau kita bertanya. Tetapi mari kita melihat kebenaran ini. Kita baca sama-sama. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita.
Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi saudara lihat, ada yang tersembunyi, ada yang disingkapkan. Kata rahasia Allah nistarot itu sesuatu yang terkunci, misteri. Tetapi, atau dari ini juga jadi misterion, ini niglot, sesuatu yang disingkapkan Tuhan jadi revelation, pewahyuan. Jadi sepanjang hidup ada dua hal ini yang kadang-kadang kita bergumul. Bagaimana kita menyikapinya? Pernah nggak saudara bertanya, kenapa begini Tuhan? Dan sampai mungkin saudara bertanya, mencari tahu, kemudian saudara tahu. Tapi ada pertanyaan yang kemudian sampai seumur hidupmu hari ini mungkin Anda nggak pernah tahu. Pernah begitu? Kalau nggak pernah itu maka ayat ini nggak menarik buat saudara. Saudara cuma bilang ya terserah Tuhan lah. Begitu nggak saudara? Halo? Coba cek sebelahnya. Tertidurkah dia? Atau begitu lelahkah dia? Ya, ayo saudara. Apa ayat ini nggak menarik? Waktu saya baca ayat ini, wah saya tertarik. Ada hal yang memang menjadi misteri Allah. Tapi ada hal yang kalau kita tanya Tuhan singkapkan. Termasuk apa yang mau disampaikan pendetaku di tanggal 9-10 itu. Sesuatu yang disingkapkan, sesuatu yang bisa dipahami kalau kita mau mencari tahu. Nistarot ini berarti hal-hal yang tersembunyi. Maknanya rahasia Allah yang tidak dinyatakan kepada manusia. Tetap tersimpan. Alasannya kenapa? Karena Allah berdaulat. Bahkan terhadap hal-hal yang kita tidak dapat pahami. Aplikasinya, jangan hidup dengan spekulasi, tapi hiduplah dengan iman. Hidup spekulasi atau asumsi itu membuat kita ngambang. Tapi hidup dengan beriman berarti hidup berdasarkan firman yang tertulis. Niglot itu hal-hal yang disingkapkan Tuhan. Kalau kita doa, Roh Kudus kasih kita pencerahan. Ada peristiwa, ada pengalaman hidup yang kita sulit pahami. Waktu kita berdoa terus Tuhan kilas balik. Sebetulnya Tuhan sudah kasih tahu di waktu yang lampau. Contoh nih misalnya, kita mau pergi ke satu tempat, berkunjung dengan orang sakit. Kemudian kita bilang, nantilah 2 kali, 3 kali. Kita kemudian lupa, tiba-tiba besok kita dengar, orangnya sudah meninggal. Terus baru kita paham, kenapa saya kemarin berapa hari lalu selalu pengen ketemu dia, doain dia dan sebagainya. Kenapa? Karena Tuhan mau mengingatkan, kunjungilah dia sebelum dia meninggal. Saudara pernah dengar begitu? Pernah gitu? Jadi kadang-kadang sesuatu yang tersingkap setelah peristiwa itu terjadi atau ketika kita berdoa Roh Kudus menerangi kita. Ini loh baca ayat ini, maka kita mengerti. Jadi fokus pada firman, bukan pada misterinya. Kata Asa itu Tuhan bilang, kalau kau tahu lakukan, kalau kau nggak tahu ya berdoalah dan menghormati Tuhan. Jadi taat dan mengerjakannya dan menghidupi firman. Tujuan wahyu itu bukan untuk diketahui. Wah supaya kita gagah. Aku tahu loh rahasia tersembunyi. 7 malaikat di sorga, 24 tua-tua misalnya. Terus ya udah aku tahu aja begitu. Tapi ketika kita tahu, kita mau melakukannya. Iman yang sejati itu selalu menghasilkan ketaatan, bukan kesombongan. Banyak orang tahu firman. Wah aku baru tahu ya. Iya aku tahu. Oh lebih dari kau. Tapi dia sombong, gak ada gunanya kan. Allah tidak meminta, kita baca sama-sama nih ayat nih, kalimat ini, paragraf ini. 1, 2, 3. Allah tidak meminta kita memahami semua rahasianya. Allah meminta kita mentaati apa yang telah dinyatakannya. Jadi mulailah dari apa yang kita tahu, yang kita bisa tahu ketika kita membaca firman Tuhan. Iman bukan hidup dari rasa ingin tahu, tapi hidup dari ketaatan kepada firman Allah. Banyak hal yang kita tidak tahu. Saya ada kawan seorang pendeta, ketika istrinya sakit kena kanker, saya tanya kenapa? Pak, saya nggak mau tanya Tuhan, Pak, kenapa?
Ya, saya menghormati saja pilihannya. Pokoknya saya percaya dan berdoa. Kalau Tuhan mau istri saya sembuh, saya akan berobat, cari dokter yang saya bisa lakukan. Tapi mengapanya saya nggak tanya. Saudara, kadang-kadang ketika kita punya pilihan seperti itu, nggak tanya mengapa. Mengapa hidup saya begini Tuhan? Mengapa? Saya penasaran Tuhan. Kalau Tuhan kasih jawab, saya akan lebih setia. Betul nggak? Betul nggak? Halo? Kalau saudara tahu misterinya, saudara lebih setia nggak? Enggak ternyata saudara. Kalaupun kita tahu, belum tentu kita lebih setia. Makanya belajar firman ini pagi ini, bahwa Tuhan mau kita hidup dari ketaatan dari firman yang kita tahu. Bukan dari rasa ingin tahu. Iman kita harus tumbuh dari apa yang kita pahami dan kita lakukan. Berpeganglah dengan teguh pada prinsip ini. Maka ketika Anda tidak menjumpai misteri-misteri jawabannya, setelah Anda berdoa, mencari dan seterusnya, Anda harus menghormati Tuhan. Allah berdaulat. Ada rahasia yang Allah akan singkapkan hanya kalau saya sudah sampai di sorga nanti. Amin? Gak ada amin semua. Aminnya lagi keluar. Ya, bukan semua rahasia harus kita ketahui, tetapi semua firman harus ditaati. Haleluya. Yang terakhir, jalan menuju kehidupan. Allah mengubah hati. Allah bukan hanya menyuruh, tetapi Allah juga mau melakukannya. Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan kehendak-Nya. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita mau berjalan bersamanya, berpegang pada firman-Nya, maka Tuhan berkata, "Kau akan hidup, bahkan hidup bersamaku." Jadi Allah mengubah hati. Firman itu ada di mulut kita. Ketika Anda berkata, Tuhan mengasihi saya, Tuhan memberikan kesanggupan, Yesus telah mati di kayu salib buat saya, supaya saya hidup dalam kebenaran, maka Anda memperkatakan firman. Tuhan panggil kita untuk memilih, dan setiap ketaatan selalu menghasil kehidupan. Nah, saya mau sampai pada bagian terakhir. Ayat 19 saya ulangi lagi. Musa berkata begini, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Bapak Ibu mau baca sama-sama ayat ini? Mau baca? Ayo terbaca. Kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi kepada kamu hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Kita ingin keturunan setelah kita, generasi setelah kita adalah orang-orang yang hidupnya disertai dan diberkati Tuhan. Jadi kita mulai dari kita. Kalau kita mewarisi sesuatu yang keliru dari yang di atas kita, sekaranglah kita membuat keputusan yang benar. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Ketika kita memilih kehidupan, maka di situ ada berkat, ada damai, ada kelimpahan, ada hidup. Jangan pilih kematian. Karena itu cuma kutuk, penderitaan, keterpisahan, dan akhirnya kematian kekal. Jangan buat pilihan yang salah. Hanya karena matamu menipumu, hanya karena pendengaranmu membingungkan engkau. Pilihlah kehidupan. Ketika Anda men-searching apapun, ketika ada pilihan-pilihan yang salah untuk engkau tonton karena engkau bosan, karena punya waktu yang banyak, ketika tontonanmu muncul seterus di berandamu, pilihlah kehidupan. Amin. Apa saya bicara dengan orang yang tidak pernah scroll HP? Hah? Bapak Ibu nggak pernah scroll HP yang muncul di berandamu? Dan Anda harus membuat pilihan apa yang harus dilihat? Nggak pernah? Udahlah, saya stop lah. Kita punya handphone. Ini nganggur nih 2 jam nih nunggu.
nunggu di bandara lah, nunggu di stasiun lah, nunggu apalah, nunggu anak jemput sekolah, pulang sekolah dan sebagainya. Terus kita harus buat pilihan juga untuk apa yang kita lihat, untuk apa yang kita dengar. Musa berkata, pilihlah kehidupan. Kristus berkata hebat lagi. Kalau Musa cuma bilang pilihlah kehidupan, Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Itu luar biasa. Ketika kita membaca firman Tuhan di dalam terang perjanjian baru, apa yang disampaikan Musa, pilih kehidupan. Kemudian Kristus tampil 1500 tahun kemudian. Akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan. Musa masih meraba, kalau kau taat kau akan hidup. Tapi 1500 tahun kemudian Kristus muncul dan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Kalau kau percaya, kau akan hidup walaupun kau sudah mati. Itu kata Yesus. Dalam prinsip kerajaan Allah, Kristus bukan hanya menunjukkan jalan menuju hidup, tapi Kristus itu sendiri adalah hidup. Tinggallah di dalam Kristus. Kehidupan Kristen itu bukan sekedar menghindari dosa, tetapi hidup bersama dengan Kristus. Kalau orang menghindari dosa tapi tidak mau bersekutu dengan hidup, gak cukup. Kekristenan itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Saya dulu juga memahami begitu, asal aku gak nakal. Dulu saya sekolah minggu, rajin, kemudian satu hari dalam masa remaja saya gak mau ke gereja. Dan saya merasa saya baik-baik saja, saya gak nakal, saya gak ngerokok, saya gak bersundal, karena anak remaja ada yang sudah bersundal, saudara. Masih usia SMA itu sudah pergi ke pelacuran. Saya tahu kan, ada kawan saya cerita. Kami tinggal di asrama SMP, kakak SMA ini cerita begitu. Terus waktu masa SMA, kawan saya juga begitu. Jadi jangan berpikir anak SMP, SMA nggak melakukan hal yang jahat. Dan saya merasa saya nggak hidup seperti itu. Udahlah, saya nggak ke gereja juga nggak apa-apa, asal saya baik-baik saja. Seperti itu, saudara. Hidup tidak melakukan dosa belum cukup. Anda harus tinggal bersekutu dengan Kristus. Amin. Ayo para pria yang sibuk bekerja cari uang, jangan cuma bilang Tuhan tahu saya nggak nakal, Tuhan saya jadi suami yang baik, cari uang, kerja keras. Istri bilang, Pak doalah Pak. Aku nggak usah doa, kau yang doa, aku yang kerja cari uang. Begitu kan seringkali semua ibu-ibu begitu nggak suamimu? Nggak mau jujur, nggak berani. Ayolah Pak kita doa Pak. Sudahlah nggak usah doa. Kau yang doa Mak, aku yang kerja cari uang. Enggak begitu, saudara. Hidup kekristenan yang benar itu bukan sekedar tidak melakukan dosa, tetapi hiduplah dalam karib intim dengan Tuhan yang mengasihimu. Pilihlah kehidupan. 3 kali saya buat, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Terakhir, mari kita berdiri, saudara. Allah memanggil, manusia memilih, dan Kristus memampukan kita. Musa berkata seperti ini. Maukah kita mengulangi sekali lagi ayat 19 ini? Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Manusia buat pilihan. Ayat 19 sekali lagi. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Dan Kristus yang memampukan. Ayat 6. Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini janji, ikrar yang Musa minta bangsa Israel sebelum dia mati mengucapkan ini dan mentaatinya.
Sekarang saya mengajak saudara juga untuk membuat sebuah penyerahan diri kepada Tuhan, bahwa saya ingin mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya generasi setelah saya juga hidup berkenan kepada Tuhan. Allah tidak pernah memaksa, tapi setiap pilihan kita punya konsekuensi dengan masa depan kita. Dalam Kristus, Allah bukan hanya menunjukkan jalan kehidupan, tapi Dia mampu dan Dia telah memberikan hati yang sanggup membuat pilih kehidupan. Jadi ada firman Allah yang menuntun, ada Roh Kudus yang menolong. Kehidupan adalah sebuah hadiah, pilihan adalah respon. Kalau kita mau setia bersama Kristus, kita akan hidup dan bertumbuh. Tuhan bilang, pilihlah hidup. Amin. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita memilih hidup, ada berkat-berkat dan perkenanan Tuhan. Mari kita semua berdoa. Biarlah gambar ini ada sementara. Dan saudara melihat, dan saudara merenungkannya. Hidupmu adalah keputusanmu. Masa depanmu adalah hasil dari pilihanmu. Allah memanggilmu hari ini. Hiduplah dengan Dia. Libatkan Tuhan dalam hidupmu. Libatkan Tuhan dalam kesulitanmu. Dia menyertai. Dia memampukan engkau. Saya mengajak setiap kita meresponi Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau melihat setiap kami. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam hidup kami di bumi. Sebab Engkaulah sumber hidup kami. Engkaulah pemilik hidup kami. Dan hidup kami mau berpusatkan kepada Engkau. Karena kami tahu Engkaulah sumber kekuatan yang memampukan kami melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Roh Kudus Engkau yang tinggal di dalam kami, Kau setia menuntun kami pada seluruh kebenaran. Bangkitkan hati yang mengasihi Engkau ya Allah. Berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan Engkau. Sehingga lebih dari apa yang kami andalkan, Tuhanlah yang pertama-tama kami andalkan dalam hidup kami. Kami berdoa buat orang-orang dalam rumah tangga kami, yang ada dalam tanggung jawab kami. Istri, anak, cucu, para pekerja yang ada di dalamnya. Kami berdoa buat orang-orang yang ada dalam instansi, institusi yang kami pegang. Sebagai kepala bagian, sebagai kepala kantor, sebagai pemilik usaha. Berkatilah mereka Tuhan. Dan berkat itu mengalir melalui Engkau yang turun ke atas kami semuanya. Pakailah kami jadi saksi-Mu, supaya kami terus menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan bagi generasi kami, generasi setelah kami. Sumber pertolongan dan kekuatan datang dari Tuhan. Berkatilah kami sesuai dengan kasih karunia-Mu, karena Kristus yang telah mati bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Utus kami dalam hidup ini sebagai terang yang bercahaya dalam kegelapan, melalui pekerjaan kami, perkataan, perbuatan, bahkan sikap hidup kami. Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Berkati para pemuji, pemusik, multimedia, asyir. Berkati kami semua yang sudah berbakti kepada Tuhan di pagi hari ini. Berkati persembahan-persembahan kasih kami, persembahan syukur kami. Semua datang daripada-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja, Allah di tempat yang Maha Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, menyertaimu, menuntun engkau untuk hidup dalam kebenaran, menghasilkan buah yang kekal, dan mempermuliakan Allah sepanjang hidupmu di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita. Bapak Ibu yang mau beri persembahan silakan ke depan secara bergantian atau bisa melalui kiris yang ada di depan kursi. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas Tuhannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat,